Ini pikiran paling pinter di kalangan kaum dungu. Bukan Pak ya, jadi sopan santunnya digunakan, pinter boleh, goblok jangan. Di antara Pak SBY, Pak Prabowo, dan Pak Jokowi, kira-kira yang lebih pinter dari abang ada nggak? Karena kalau sampai tidak ada, ini seperti saya ini jadi komentator, laganya lebih pinter dari pemain bolanya, saya bisa komentarin orang. Naturalisasi adalah penipuan, ucap seorang Rocky Gerung yang tiba-tiba mengomentari sepak bola Indonesia. Ya, mungkin Bung Rocky Gerung ini pengennya bibit-bibit timnas Indonesia yang murni asli Indonesia, seperti ya pemain dari tim PON ini ya yang melakukan pukulan terhadap wasit gitu kan sampai KO. Sok-sokan mengkritik sekarang ya, dan ya bener ya, asal kontrak dengan Pak Jokowi. Udah, itulah Rocky Gerung. Datang dari bibit-bibit kita, dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi. Itu juga semacam pembenaran. Sebelumnya gue respect sih ini sama Bapak Rocky Gerung, tapi sekarang kok malah kayak gini ya, malah senggol timnas sepak bola kita. Oke guys, jadi baru-baru ini Rocky Gerung dinilai sok-sokan dan caper ketika mengomentari naturalisasi pemain timnas. Bahkan Rocky Gerung ini berdasarkan beberapa sumber mengatakan bahwasannya hal tersebut seperti penipuan terhadap sensasi. Lantas itu pengen menjadikan Indonesia lolos dulu ke Piala Dunia. Ini justru bukan merendahkan pemain lokal ya, mentalitinya jangan kayak gitu. Justru ini orang yang bikin blog ada yang 20 jam. Saya nggak tahu dari Inggris kayaknya dia 20 jam atau dari mana itu. 20 jam loh dia. Datang. Bapak Rocky Gerung, aku ngerti sampean iki pinter, tapi ojo melok-melok masalah timnas. Sampean fokus ke politik guys. Sampean mau ngeritik politik di Indonesia, mau ngeritik presiden, mau ngapain aja tentang politik di Indonesia, aku gak ngurus yo. Tapi masalah timnas, itu meremehkan publik sepak bola. Jadi publik sepak bola itu hardcore, different cake. Ultras gitu ya. Ultras dalam arti mereka nggak peduli dengan politik, dengan entertainment, dengan apa enggak. Bola is bola. Kalau nggak percaya tanya Ganjar lah. Crowd sepak bola. Duh. Lah Rocky Gerung mulai turun gunung bahas tentang timnas. Jari ini timnas mencapai hasil kayak gini ini nggak nunjuk nasionalisme. Aduh, buat apa berprestasi? Model lokal yang begini nih, ini pemain lokal. Kebanggaan Rocky Gerung sama Towel. Nanti pendukungnya Rocky Gerung langsung komentar yang katanya cerdas itu, tapi cara berpikirnya kacamata kuda, subjektif. Jawabannya begitu, lebih percaya Rocky Gerung daripada buzzer katanya. Itu sama ketiplek, cara berpikirnya tuh kacamata kuda, subjektif. Menebak nasib Pak Peter Gonta dan Pak Rocky Gerung pasca mengkritik timnas Indonesia soal naturalisasi. Yang pertama, mereka akan dapat banyak tawaran-tawaran dan undangan-undangan dari TV nasional ataupun podcast suatu media. Coba nanti lihat ya, di November nanti ada pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab di kandang ya, tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Top Review bersama Heri Heran di sini. Kali ini kita akan coba mereview atau reaction beberapa video di mana baru-baru ini atau 2-3 hari ini viral dengan pernyataan Rocky Gerung yang kena hujat setelah memberikan komentar-komentar. Hal ini membuat para netizen penggemar timnas Indonesia merasa geram sehingga Rocky Gerung kena hujatan para netizen di media sosial. Berikut ini beberapa video yang ikut mereaction pernyataan Rocky Gerung. Check it out. Ini pikiran paling pinter di kalangan kaum dungu. Bukan Pak ya, jadi berbicara sopan santun langsung di depan mahasiswa Jawa Timur khususnya angkat kaki, masa cocok? Ya kan? Jadi sopan santunnya digunakan, pinter boleh, goblok jangan. Pinter boleh, goblok jangan. Itu baru pernyataan mahasiswa terhadap Rocky Gerung. Seakan Rocky Gerung itu kena setun juga guys. Berikutnya dari video reaction lainnya. Di antara Pak SBY, Pak Prabowo, dan Pak Jokowi, kira-kira yang lebih pinter dari abang ada nggak? Kira-kira guys, siapa yang lebih pinter dari Pak SBY, Pak Prabowo, Pak Jokowi? Kira-kira ada nggak yang lebih pinter dari mereka? Berikut Bung Jebret. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak ada, siapa yang menurut abang paling nggak di sini tuh yang bisa di Indonesia ini yang lebih pintar dari abang?
Karena kalau sampai tidak ada, ini seperti saya. Saya ini jadi komentator, laganya lebih pintar dari pemain bolanya. Saya bisa komentar-komentarin orang. Benar guys, kalau komentator itu lebih pintar daripada pemainnya. Begitu juga Rocky Gerung, cuma bisa dia berkomentar, tapi realisasi. Naturalisasi adalah penipuan, ucap seorang Rocky Gerung yang tiba-tiba mengomentari sepak bola Benar Indonesia. guys, naturalisasi itu adalah sebuah penipuan. Kalau menurut gua sih enggak, karena kita itu kan lagi perlu prestasi. Apalagi ini kan kesempatan emas yang ditunggu-tunggu puluhan tahun. Kapan lagi Indonesia bisa maju dalam bidang sepak bola? Karena selama ini untuk di AFF saja susah untuk juara, apalagi untuk masuk round 3 Piala Dunia. Kan ini sebuah kesempatan besar. Di sini ada kans besar Indonesia bisa lolos di Piala Dunia 2026. Indonesia ya, mengomentari timnas Indonesia. Ada apa? Kenapa ya? Ya, lu biasanya kritik politik Indonesia, kritik Pak Jokowi gitu kan, kritik pemerintahan, sekarang tiba-tiba mengkritik timnas Indonesia ya. Program naturalisasinya dari Pak Erick Thohir dan terutama yang ngegagas itulah Pak Jokowi ya. Mungkin Bung Rocky Gerung ini pengennya bibit-bibit timnas Indonesia yang murni asli Indonesia seperti ya pemain dari tim PON ini ya yang melakukan pukulan terhadap wasit gitu kan sampai KO. Mungkin ya pengennya seperti itu Bung Rocky ini. Tapi ya setelah Bung Rocky Gerung ini mengeluarkan statement seperti itu ya, mengkritik timnas Indonesia ya, gue jadi mikir beliau ini sebenarnya ya asal kontra aja dengan Jokowi ya, asal kontra dengan semua keputusan dan kebaikan yang Pak Jokowi lakukan ya. Berhubung ya timnas Indonesia sedang wanginya sedang bagus-bagusnya, dan di sana ada andil dari Pak Jokowi dan Pak Erick Thohir ya, Bung Rocky Gerung keluarlah ya sebagai orang yang sok-sokan mengkritik sekarang ya. Dan ya bener ya, asal kontak dengan Pak Jokowi, udah itulah Rocky Gerung. Bener guys, kalau Rocky Gerung tuh semua yang menjadi kebijakan pemerintah pasti dia bereaksi. Ya wajar saja lah kalau masalah itu, kalau masalah politik, masalah negara. Tapi janganlah campuri masalah timnas, apalagi sampai menurunkan yang dimana Indonesia sekarang itu lagi euforia atas keberhasilannya menahan dua raksasa Asia, yaitu Arab Saudi dengan Australia. Ya kita harus ikut bangga, karena kan selama ini kita merindukan prestasi timnas yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita, dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi. Itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Kok pembibitan berhenti? Enggak kok, pembibitan nggak berhenti Pak. Bahkan kemarin adik-adik kita timnas U20 berhasil juara AFF loh. Apa itu bukan termasuk upaya pembibitan Pak? Pembibitan memang perlu Pak, dan sudah dilakukan kok. Tapi golnya itu nanti di beberapa tahun yang akan datang. Kalau untuk sekarang kita memang harus memanggil pemain-pemain diaspora kita Pak. Karena kan mereka juga punya darah Indonesia. Apa salahnya mereka bela timnasnya? Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi melalui pembibitan, melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu olahraga mutakhir kan. Iya Pak, upaya seperti itu sudah dilakukan. Tapi golnya itu untuk nanti, untuk beberapa tahun yang akan datang. Lah kalau yang sekarang gimana Pak? Kita gak mau kalah 10-0 lagi loh. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Apa salahnya manggil pemain-pemain kita yang ada di luar tapi punya darah Indonesia Pak? Apa salahnya? Misalkan Pak warga negara Indonesia, misalkan ya, menikah dengan orang luar, menetap di sana, kemudian punya anak, kebetulan anak Bapak berbakat di sepak bola, dia main di kompetisi di sana, terus timnas manggil anak Bapak, apa gak boleh Pak? Sebelumnya gue respect sih ini sama Bapak Rocky Gerung, tapi sekarang kok malah kayak gini ya, malah senggol timnas sepak bola kita. Itulah Rocky Gerung, selama itu di bawah kepemimpinan Jokowi, Pak Jokowi, pasti dia ada kontra, ada sesuatu yang tidak cocok dengan dirinya. Kalau dari dasarnya sudah punya penyakit hati, itu memang susah diobati guys. Kalian udah tahu kan Rocky Gerung dirujak netizen gara-gara sok-sokan ngomentarin timnas. Ini dia.
Oke guys, jadi baru-baru ini Rocky Gerung dinilai sok-sokan dan caper ketika mengomentari naturalisasi pemain timnas. Bahkan Rocky Gerung ini berdasarkan beberapa sumber mengatakan bahwasannya hal tersebut seperti penipuan terhadap sensasi. Lantas Rocky Gerung mendapatkan berbagai komentar negatif dari netizen. Tapi kalau kita pikir secara logis, memang ini adalah kesempatan yang paling langka. Kapan lagi kan Indonesia bisa main di Piala Dunia tahun 2026 nanti kalau misalnya... Benar, kapan lagi Indonesia punya kesempatan untuk bermain di Piala Dunia? Dan ini round 3 ini adalah suatu prestasi sebenarnya buat timnas Indonesia yang selama ini tidak pernah sampai ke titik ini. Jadi kita harus tetap semangat dukung apapun yang terjadi dengan timnas Indonesia. Lolos. Ya memang pada saat pertandingan Indonesia versus Australia kemarin itu cukup banyak pemain naturalisasi. Cuman mereka juga menunjukkan performa yang luar biasa, termasuk Martin Paes dan juga Calvin. Jadi mungkin tujuan dari Pak Erick Thohir, Sintayong dan rekan-rekannya itu pengen menjadikan Indonesia lolos dulu ke Piala Dunia. Ini justru bukan merendahkan pemain lokal ya, mentalitinya jangan kayak gitu. Justru ini seharusnya dijadikan sebagai motivasi agar skill-skill pemain timnas Indonesia yang berasal dari lokal Indonesia itu bisa bersaing di kancah internasional terlebih di Piala Dunia. Tapi gimana menurut kalian? Kalian cek aja Indonesia versus Australia. Ya benar lah, jangan dijadikan sebuah acuan persaingan yang tidak sehat. Justru dengan adanya pemain diaspora, jangan sampai pemain lokal itu menjadi sakit hati, melainkan sebuah motivasi bagaimana kita bisa bersaing dengan pemain-pemain diaspora. Dan ini kan hal bagus sebenarnya, jangan sampai dibuat sakit hati. Tetap semangat, tetap berjuang buat timnas lokal atau pemain-pemain lokal yang ada di Indonesia. Teruslah berjuang, biar kalian bisa menjadi partner yang lebih baik dengan teman-teman yang dari diaspora. Karena mereka pun sama adalah warga negara Indonesia dan sekarang sudah KTP Indonesia. Apalagi, jadi kalian di sini jangan merasa tersaingi atau terpinggirkan, melainkan adalah sebuah motivasi agar semakin maju dan kreator dari luar negeri yang datang ke GBK. Dan ini kan sebuah prestasi dari sisi lain, di mana banyak konten kreator yang memperkenalkan Indonesia, terutama dari supporternya, dari stadion, terus dari kultur serta budaya Indonesia. Mereka ingin tahu, sehingga mereka jauh-jauh datang dari luar negeri untuk menonton pertandingan Indonesia versus Australia pada waktu lalu. Dan ini kan sebuah kebanggaan buat Indonesia. Bahkan Indonesia disiarkan oleh 42 negara pada kesempatan itu. Ini kan sebuah kebanggaan. Jadi Indonesia bisa terkenal. Syukur alhamdulillah. Itu lagi bagus-bagus. Bapak Rocky Gerung, aku ngerti sampean iki pinter, tapi ojo melok-melok masalah timnas. Sampean fokus ke politik ae. Sampean mau ngeritik politik di Indonesia, mau ngeritik presiden, mau ngapain aja tentang politik di Indonesia, aku gak ngurus yo. Tapi lek masalah timnas, menengok jangkemu yo. Sampean juga gak ngerti apa-apa tentang bal-balan. Timnas, yang main di timnas itu semuanya berdarah Indonesia. Semuanya berjuang demi main di Piala Dunia 2026. Yo. Itu meremehkan publik sepak bola. Jadi publik sepak bola itu hardcore, different cake. Ultras gitu ya. Ultras dalam arti mereka nggak peduli dengan politik, dengan entertainment, dengan apa enggak. Bola is bola. Kalau nggak percaya tanya Ganjar lah. Crowd sepak bola kayak apa? Itu kan diremehkan.
Tapi untuk gue ada hal yang positif ya. Dalam arti sekarang orang-orang tahu TV, PSSI bahwa you don't dengan orang bola dan macam-macam. Jangan macam-macam dengan orang bola. Karena kita nggak butuh apa-apa. Just Wah, duh. Lah Rocky Gerung mulai turun gunung bahas tentang timnas. Jari ini timnas mencapai hasil kayak gini ini kok nggak nunjuk nasionalisme. Aduh, buat apa berprestasi? Bener guys, jangan pernah disatukan antara politik dengan sepak bola. Karena sepak bola itu beda banget dengan politik. Lain, jauh benar-benar. Kalau beda. prestasi itu dihutangin luar negeri, loh ya apa sih Rocky Gerung? Menganggap para pemain yang membela bangsa dan tanah air kita mati-matian sampai delosoran, dianggap Rocky Gerung jari ini nggak ono jiwa nasionalisme nih. Nah ini nih pemain lokal kebanggaan Rocky Gerung dan Towel yang model begini ini nih. Dia nggak suka kalau sama naturalisasi, sukanya pemain model lokal yang begini nih. Ini pemain lokal kebanggaan Rocky Gerung sama Towel. Nanti pendukungnya Rocky Gerung langsung komentar yang katanya cerdas itu, tapi cara berpikirnya kacamata kuda, subjektif. Alah, lebih percaya Rocky Gerung daripada percaya buzzer. Kita yang membela timnas ini dibilang buzzer bos sama pendukungnya Rocky Gerung. Jawabannya begitu, lebih percaya Rocky Gerung daripada buzzer katanya. Itu sama persis dengan Arab jahiliyah dulu ketika datang ajarannya Nabi Muhammad. Itu jawabannya sama, plek ketiplek. Kami lebih percaya nenek moyang kami daripada engkau Muhammad. Plek ketiplek, cara berpikirnya tuh kacamata kuda, subjektif. Menebak nasib Pak Peter Gonta dan Pak Rocky Gerung pasca mengkritik timnas Indonesia soal naturalisasi. Yang pertama, mereka akan dapat banyak tawaran-tawaran dan undangan-undangan dari TV nasional ataupun podcast-podcast suatu media. Jadi pasca mengkritik timnas mereka akan banyak job teman-teman. Wah. Yang kedua, mereka nggak akan pernah ke GBK pasca mengkritik timnas. Coba nanti lihat ya, di November nanti ada pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab di kandang ya, tepatnya. Benar nggak guys, bahwa Peter Gonta dengan Rocky Gerung tidak bakal ke GBK? Kira-kira benar nggak ya guys? Peter Gonta bersama Rocky Gerung nggak bakal nonton timnas Indonesia di GBK saat Indonesia melawan timnas Jepang dan timnas Arab Saudi? Bisa komentar di kolom komentar guys. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Tetap bangga dengan timnas Indonesia, apapun yang terjadi, kalah ataupun menang, kita tetap Indonesia. Timnas Indonesia harus terus berjaya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah menonton video reaction. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tetap semangat, tetap dukung timnas Indonesia, kawal terus hingga masuk Piala Dunia 2026. Garuda.